Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asna Mariatul Kiptiyah, yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan. Kita lanjut pembelajaran 4 sampai dengan 6. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan orang lain. Bagaimana cara menghargai kegiatan usaha orang lain itu? Yang pertama tentu saja menghormati usaha orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang kedua, tidak merendahkan pekerjaan orang lain apapun pekerjaannya. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Misalnya pekerja keras, jujur. Kemudian yang keempat, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Nah, anak-anak, ini ada sebuah contoh gambar, perhatikan ya. Nah, manusia itu harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Salah satunya adalah hasil kegiatan ekonomi berupa pakaian. Nah, anak-anak, perhatikan proses pembuatan pakaian di samping. Nah, dalam proses pembuatan pakaian tuh dimulai dari memintal kapas dari bunga kapas yang kemudian menjadi benang. Nah, dari benang-benang ini kemudian ditenunlah menjadi kain. Ada yang menggunakan alat tradisional, ada juga yang menggunakan mesin, sehingga terbentuklah kain. Kemudian selanjutnya membuat pola baju. Dan terakhir setelah membuat pola baju, menjahit baju sehingga menjadi baju yang jadi. Nah, anak-anak, dalam kegiatan membuat pakaian ini ada banyak orang yang berperan di dalamnya. Ada pemintal kapas, ada penenun kain, kemudian ada pembuat pola baju, dan juga ada penjahit baju. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha ekonomi yang perlu kita hormati. Kita harus menghargai dan menghormati apapun pekerjaan orang lain, karena setiap pekerjaan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Berikutnya, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Nah, kalian bisa lihat itu ada contoh model sederhana organ pernapasan manusia. Dalam membuat model ini ada alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, mulai dari botol plastik, balon, selang, lem lilin, karet gelang, plastisin, cutter, dan gunting. Nah, botol plastik itu kita anggap atau kita umpamakan sebagai rongga dada. Kemudian pipa plastik sebagai trakea, konektor berbentuk Y itu seperti bronkus, balon di dalam botol tentu saja paru-paru, dan balon bagian yang ada di bawah botol itu adalah diafragma. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, anak-anak, ketika kita menarik balon di bagian bawah botol itu menggambarkan apa yang terjadi ketika diafragma berkontraksi dan otot pernapasan bergerak keluar. Volume meningkat di rongga dada atau di sini di botol, yang kemudian menurunkan tekanan udara di paru-paru atau balon di dalam botol. Sebaliknya, ketika kita melepaskan balon, itu mendemonstrasikan apa yang terjadi saat diafragma mengendur. Volume di dalam rongga dada berkurang, memaksa udara keluar dari paru-paru. Dalam model paru-paru ini, balon di dalam botol berkontraksi ke keadaan semula saat udara di dalamnya dikeluarkan. Nah, itu dia anak-anak, bagaimana model sederhana organ pernapasan manusia ini membantu kita untuk memahami bagaimana cara kerja organ pernapasan manusia. Berikutnya, membuat sketsa gambar cerita. Nah, anak-anak, ini ada contoh sketsa gambar ya. Nah, kenapa sih kita harus membuat sketsa gambar? Mari kita pelajari. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Dan yang ketiga, membuat sketsa. Nah, ini dia yang penting anak-anak. Sketsa itu adalah gambar rancangan yang bersifat sementara, yang dibuat dengan tujuan akan dikerjakan lebih lanjut. Nah, kenapa perlu dibuat sketsa? Karena sketsa ini punya fungsi anak-anak. Fungsinya adalah memberi gambaran tema dan meminimalisir kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan tinggal kita hapus saja. Nah, tapi langkah membuat gambar cerita tidak hanya itu anak-anak. Masih ada satu lagi,
Yang keempat adalah menyempurnakan gambar. Nah, dalam menyempurnakan gambar itu ada dua teknik anak-anak. Teknik pewarnaan yang pertama adalah pewarnaan basah, yaitu pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer seperti tinta, cat air, atau cat minyak, seperti gambar yang ada di atas. Kemudian yang kedua ada pewarnaan kering, yaitu pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau pastel minyak seperti yang ada di gambar sebelah kanan bawah. Nah, itu dia anak-anak bagaimana langkah membuat skitsa gambar cerita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.